Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di hari Minggu. Kita bersama untuk mengikuti sekolah Minggu Kampung Baru. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sehingga kami dapat hidup sampai hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Engkau sertai kami sehingga kami dapat mendengarkan dan memuji Engkau. Tuhan, Engkau bantu jaga kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama dari Terbit Matahari. Sekarang kita akan menonton sedikit dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menonton film tersebut. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyaksikan atau menonton film tentang Engkau Tuhan, Engkau yang sertai kami supaya kami mengerti maksud dari firman-Mu untuk kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua, Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
berjumpa lagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyimak kisah tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Adik-adik ada yang tahu tentang Santo Yohanes Pembaptis? Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu sanak saudara dari Yesus. Ia lahir lebih dulu kurang lebih setengah tahun daripada Yesus. Tugas Santo Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan umat yang layak bagi kehadiran Allah. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang merupakan suatu keajaiban loh. Sebab pada saat ia dikandung, orang tua Santo Yohanes Pembaptis ini sudah lanjut usia. Seharusnya sudah tidak dapat mengandung dan melahirkan bayi. Adik-adik penasaran tentang ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman Raja Herodes, hiduplah seorang imam bernama Zakaria. Istrinya adalah keturunan Harun yang bernama Elisabet. Kedua orang ini adalah orang yang baik dan hidupnya selalu menuruti perintah Allah. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Elisabet dinyatakan mandul, dan sampai mereka tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak marah kepada Allah, karena mereka percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Nah, pada suatu kali, saat Zakaria sedang bertugas sebagai imam di bait Allah, seorang malaikat datang menemuinya. Pada awalnya Zakaria merasa takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Zakaria menjadi bingung. Tentu saja awalnya ia tidak percaya, karena ia dan istrinya sudah tua. Maka Zakaria bertanya pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pada waktu itu, karena Zakaria berada sangat lama di dalam bait Allah, orang-orang di luar menjadi heran dan menunggu-nunggu. Betapa terkejutnya orang-orang itu ketika Zakaria keluar dalam keadaan bisu. Orang-orang kemudian mengerti bahwa pasti Zakaria mendapatkan penglihatan di dalam bait Allah. Tidak lama kemudian, Elisabet benar-benar mengandung seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Zakaria dan Elisabet sangat gembira. Ketika akhirnya sudah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya ikut berbahagia. Di hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan si bayi dan memberinya nama. Para saudara ingin menamai bayi ini Zakaria seperti nama ayahnya. Akan tetapi usul ini ditolak Elisabet, yang mengatakan bahwa nama si bayi adalah Yohanes.
pada saat itu, bagi masyarakat saat itu, hal ini menjadi aneh. Sebab merupakan tradisi bahwa seorang bayi akan dinamai seperti nama ayahnya atau seperti nama sanak saudaranya. Dan tidak ada dalam keluarga Zakaria maupun Elisabet yang bernama Yohanes. Maka, orang-orang menanyakan pada Zakaria nama yang ingin diberikannya kepada bayinya. Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga, Zakaria tidak bisu lagi dan ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat, karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Oke anak-anak, tadi sudah menonton ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, Aku Mau Tetap Cinta Yesus. Biarlah kita sementara ini kita tetap mencintai Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam keseharian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan doa Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.